Kenapa tadi aku bilang kalau jembatannya tidak semulus ini dan tidak secantik ini pembangunannya? Karena memang pada awal pembangunannya jembatan ini dibangun dari banyaknya bagian tubuh pribumi yang ditanamkan di bawah pijakan kaki kita saat ini. Tapi kalau di zaman dulu mereka mempercaya bahwa orang-orang yang tadi aku bilang banyak tubuh yang diikat itu untuk para pribumi yang mungkin pemberontak atau orang yang mencari celah untuk kabur dari kerja paksa oleh company Belanda pada masanya. Ditodongkan senjata. Wak! Hah! Wak! Dan mau nggak mau, orang itu bekerja dalam keadaan yang sangat lelah sampai akhirnya dia meninggal karena kecapean. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Musuh kita itu semakin dekat. Oke, Frisly dan juga Rudy, sekarang kita udah sampai di Jembatan Panus. Benar sih, tapi memang pembangunan jembatan ini kan memang kalau sekarang sudah berubah ya. Karena ini sudah dipercantik lagi. Tapi kalau mengenai jembatan ini, pembangunannya di tahun 1917 yang memang jembatan ini dibangun oleh orang Belanda yang bernama Stephanus Lender. Jadi memang terbiasa dipanggil menjadi Jembatan Panus. Dan benar kata-kata Syah tadi, informasinya valid kalau ini menjadi penghubung untuk menuju Bogor. Jadi waktu itu salah satu, bahkan bisa dikatakan satu-satunya akses untuk menuju Bogor. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, dari mulai kita jalan menuju ke sini, aku nggak ngelihat jembatannya selebar ini. Karena mungkin masih banyak tumbuhan-tumbuhan juga, terus juga batu-batu yang masih bukan yang rapi dan rata kayak gini. Karena Mencuat ya. iya, kalau dilihat kan kalau ini jelas banget ya Kak. Terus juga Sudah direnovasi berulang kali mungkin ya, Fris ya. Ini kenapa? Fris lagi coba untuk rasain atau menarik ulang seperti apa saat itu kejadiannya. Seperti merasakan residu ya. banyak tubuh yang diikat. Pribumi. Mungkin kalau informasi mengenai angkernya tentang tempat ini, iya benar adanya. Karena memang kenapa tadi aku bilang kalau jembatannya tidak semulus ini dan tidak secantik ini pembangunannya. Karena memang pada awal pembangunannya jembatan ini dibangun dari banyaknya bagian tubuh pribumi yang ditanamkan di bawah pijakan kaki kita saat ini. Sungguh ironi desas-desus mengenai tumbal saat pembangunan jembatan ini memang benar adanya. Tak ayal, banyak sekali warga yang mengatakan jembatan ini sebagai jembatan yang dibangun oleh kepala manusia. Yang pernah kejadian itu seorang anak kecil yang dia dengar 7, memang dia bekas bikin jembatan itu pakai tumbal. Jadi kenapa tadi aku ngerasa langsung kayak deep masuk gitu ke dalam, karena di bawah sini banyak dari para korban yang seolah seperti masih menunjukkan residu energi yang sangat kuat. Bahwa dulunya mungkin kepercayaan dari para company untuk menghubungkan atau membuat salah satu akses jalanan itu harus ada yang ditumbalkan. Oke, jadi berarti pada saat proses pembangunan jembatan ini memang memakan tumbal. Tapi sebenarnya kayak gitu emang ngaruh ya, maksudnya sama jembatan supaya dia tetap kokoh memang harus ada seperti yang menopang berupa mereka atau makhluk gaib atau? Kalau sebenarnya kalau untuk logikanya itu tidak ada hubungannya ya kata Syah Karudi. Iya. Tapi kalau secara mistis mungkin kalau sekarang banyak orang yang salah tafsir dengan adanya kepala yang ditanam
yang sebenarnya itu bisa aja kita tanamkan seperti kepala hewan hanya untuk seperti syarat. Tapi kalau di zaman dulu mereka mempercayai bahwa orang-orang yang tadi aku bilang banyak tubuh yang diikat itu untuk para pribumi yang mungkin pemberontak atau orang yang mencari celah untuk kabur dari kerja paksa oleh company Belanda pada masanya. Dan itu memang bukan dilakukan oleh pembuat jembatan ini ya. Karena pembuat jembatan ini sangat baik, sangat bijaksana. Tapi yang melakukan itu adalah tentara Belanda lainnya yang memang daerah sini dulu tuh menjadi daerah kekuasaan Belanda. Jelas banget ini gambarannya kata Tasya. Ya benar yang Priestley bilang. Dan juga ada sekelompok, maksudnya beberapa di antara mereka, orang-orang Belanda itu yang kejamnya minta ampun. Mereka itu betul-betul yang semena-mena. Bahkan para pekerja yang sudah kelelahan tetap harus bekerja dipaksa. Dia dibanting, kemudian ditodongkan senjata. Wak! Hah! Wak! Dan mau nggak mau, orang itu bekerja dalam keadaan yang sangat lelah sampai akhirnya dia meninggal karena kecapean. Oke, jadi semacam kerja rodi atau kerja paksa yang benar-benar harus menguras energi. Dia kecapean, kemudian jasadnya atau tubuhnya digantungkan atau diikat seperti itu. Diikat tapi maaf tapi bagian dari anggota tubuh ke bawah itu ya udah dilepas gitu aja dibuang. Sorry, tapi dipenggal? Iya, bagian atas itu ditanamkan. Yang diambil hanya bagian kepala aja. Kalian mungkin bingung kenapa ya jembatan ini dari tahun ke tahun walaupun dipercantik lampu penerangannya tuh tidak akan bertahan lama. Jadi selalu redup dan mati karena memang mereka tuh menginginkan kita tuh merasakan betapa pedihnya mereka yang bekerja dan mereka dipaksa untuk menciptakan satu akses tapi korbannya adalah nyawa mereka sendiri. Dan katanya di tempat ini juga sempat ada kasus bunuh diri yang dilakukan oleh warga setempat. Namanya tuh Eti kalau tidak salah. Dia memang sengaja lompat, cuman aku nggak ngerti motifnya itu apa sampai dia bunuh diri. Dia lompat dari sini sampai ke bawah dan memang karena di bawah kita ada sungai yang sangat besar. Dan aku nggak ngerti mungkin airnya dalam atau kena batu, saat itu dia tewas. Kamu ngerasain ada keberadaan dari sosok itu nggak di sekitar sini? Untuk saya sendiri, saya belum merasakan si sosok yang tadi kamu sebut ya. Soalnya tadi saya terfokus sama di sini tuh ada banyak sekali lalu lalang para pengawas-pengawas itu, orang Belanda yang kejam-kejam. Mereka jalannya itu sangat-sangat gagah, geser. sangat menderap. Biarin dia lewat sini juga. Mereka bawa pisau yang lurus, bentuknya lurus, panjangnya segini. Itu untuk menakut-nakuti para pekerja. Jadi si pekerja itu ditakut-takutin. Wak! Kemudian diinjak, dipaksa. Dan kalau dia melawan, si pribumi yang pekerja tersebut kalau dia melawan, itu pisau menembus. Pisau itu namanya bayonet. Dan kepalanya kan. Oh, psycho juga ya, maksudnya dia tega gitu loh, maksudnya ke sesama manusia. Karena kan memang tujuannya mereka membuat pribumi itu takut akan kekuasaan para Belanda pada masanya ya Kak. Jadi tetap patuh dengan komando atau kenapa? Ada beberapa anak kecil. Kak Rudi lihat kan? Iya. Saat Rudi menjelaskan betapa pilunya pembangunan jembatan ini, tiba-tiba kami dipanggil oleh sosok yang berada di bawah jembatan. Dia dari sana, dia melambaikan tangan ke saya. Dan dia tersenyum manis sekali, makanya saya refleks. Saya lambaikan tangan ke dia. Oke, sosoknya seperti apa? Anak-anak seperti Belanda juga atau justru pribumi? Ada anak-anak pribumi beberapa orang di sana. Tapi ini emang banyak banget sih.
Cuma lihat gak Kenapa, ada air. Ada kayak ada yang timbul dari bawah air. Artinya mungkin dia mengiyakan, sosok itu mengiyakan keberadaan yang tadi disebutkan Kak Rudi. Dan ini banyak banget loh Kak, cuma keadaan mereka tuh jadi kayak korban hanyut ya, maaf. Oke. Dan seolah-olah memohon pertolongan. Iya, anak-anak itu anehnya beberapa di antara mereka senyum, tapi mereka minta tolong. Iya. Oke, jadi seperti terbalik. Ada yang senyum tapi juga minta tolong. Karena memang ternyata di tempat ini juga, ini kan ada aliran sungai nih. Katanya gak tahu kenapa sering ditemukan kayak mayat atau tubuh. Cuman aku gak tahu apakah itu anak-anak atau dewasa. Tapi memang dari orang hanyut katanya sering ditemukan di sungai ini. Kemudian ada juga sosok Mira yang katanya kecelakaan di sekitar sini juga, Fris. Kenapa? Itu ya sosoknya. Itu ada sosok perempuan. Coba kita kesini yuk. Seperti apa, boleh digambarkan Fris sosoknya?